Setelah bertahun-tahun melakukan pencarian spiritual dan praktik pertapaan yang ketat, Siddhartha Gautama menjadi kurus kering dan lemah karena praktik pertapaan yang ekstrim. Menyadari bahwa praktik yang ekstrim tidak mengarah pada pencerahan, dia memutuskan untuk mengambil jalan yang seimbang, yang dikenal sebagai jalan tengah. Suatu hari, saat ia sedang duduk di tepi sungai Nairanjana di Uruvela, seorang gadis desa bernama Sujata memperhatikan keadaannya yang lemah dan menawarinya semangkuk bubur. Siddhartha menerima persembahan itu dengan rendah hati dan memakannya. Setelah makan, dia mendapatkan kembali energinya dan kondisinya menjadi lebih stabil. Ini menandai titik balik dalam usahanya untuk menggapai pencerahan. Dia kemudian berjalan menuju pohon Bodhi yang terletak di Bodhigaya, lokasi yang dia anggap kondusif untuk melanjutkan meditasi dan latihan spiritualnya. Saat dia mendekati pohon Bodhi, Siddhartha memutuskan untuk tetap duduk dalam meditasi sampai dia menyadari kebenaran hakiki dan pembebasan dari penderitaan. Tekadnya tak tergoyahkan, dan dia bersumpah untuk tidak bangkit dari meditasi sampai dia mencapai pencerahan. Siddhartha kemudian duduk bersila di bawah pohon Bodhi, mengambil posisi meditasi dan mulai memasuki kondisi konsentrasi yang dalam. Pikirannya fokus, dan dia mulai menganalisa sifat dari kebenaran hakiki, penyebab penderitaan, dan jalan menuju pembebasan. Saat Siddhartha bermeditasi, pikirannya melampaui konsep pikiran duniawi, dan dia mengalami serangkaian kesadaran batin yang mendalam. Dia memperoleh pemahaman yang mendalam tentang siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali, serta hubungan antara semua makhluk hidup yang saling berkaitan. Selama meditasinya, Siddhartha mengalami banyak gangguan dan rintangan yang menguji tekadnya. Mara, yang merupakan perwujudan dari keinginan dan delusi, berusaha mengganggu kedamaian batin dan menyesatkannya dari jalan pencerahan. Mara melancarkan serangan bertubi-tubi, mencoba membujuk Siddhartha dengan berbagai godaan dan ilusi. Namun, Siddhartha tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh taktik Mara. Dia menghadapi setiap tantangan dengan keseimbangan batin dan kebijaksanaan, mengenalinya sebagai ilusi belaka yang tidak dapat menggoyahkan pikirannya. Dari tekad dan batin yang tak tergoyahkan, membuatnya mampu melihat tipu muslihat Mara. Saat malam semakin larut, Siddhartha menyelami meditasinya lebih dalam dan mengalami serangkaian kesadaran yang mendalam. Ia menembus realisasi tentang hakikat dari keberadaan, memahami hukum sebab dan akibat, serta memperoleh pemahaman yang mendalam akan sifat dari penderitaan dan cara menghentikannya. Akhirnya, pada malam bulan purnama, saat sinar matahari terbit menyinari Cakrawala, dan setelah 6 tahun dedikasi dan meditasi tanpa henti, Siddhartha mencapai puncak dalam perjalanan spiritualnya, terobosan terakhir. Dia mencapai pencerahan, terbebas dari siklus kelahiran dan kematian, dan mengatasi semua penderitaan. Pada saat itu, ia menjadi seorang Buddha yang tercerahkan, sepenuhnya menyadari 4 kebenaran mulia dan jalan tengah beruas 8. Beliau juga menyadari konsep dari Paticca Samuppada, yaitu hukum sebab musabab yang saling bergantungan, yang menjelaskan bagaimana penderitaan itu muncul dikarenakan sifat dari segala sesuatu yang saling bergantungan. Sang Buddha terus duduk di bawah pohon Bodhi, mengalami kebahagiaan dari kondisi telah terbebaskan dan merenungkan kebijaksanaan mendalam yang baru ditemukannya.
Dia merenungkan apakah akan membagikan pengalaman batin ini ke dunia luar atau menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia memahami manfaat yang luar biasa jika diajarkan kepada umat manusia. Tempat di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Tempat itu melambangkan tempat di mana Siddhartha Gautama mencapai pencerahan menjadi seorang Buddha, guru pembimbing yang welas asih, yang menerangi jalan menuju kedamaian batin dan pembebasan tertinggi. Silahkan subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih.